Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha era revolusi industri 4.0. Ini merupakan suatu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis wirausaha yang kita lakukan, konteks wirausaha harus bergerak ikut serta beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri. Karena kalau tidak, kita akan berada di suatu tempat ibarat berjalan, bergerak iya, tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola arus untuk menuju tempat yang diinginkan. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi bergerak dengan melakukan segala sesuatu dengan teknologi. Karena era 4.0 kaitannya dengan teknologi. Dunia maya dan kemampuan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar. Kebiasaan apa sebelumnya belum kita sentuh, tetapi sekarang mau tidak mau kita harus terlibat dan itu dijadikan sebagai senjata utama. Siap tidak kita dihadapkan dengan kondisi ini sesuai dengan filosofi terkait dengan perubahan tadi. Mau tidak mau, maka Anda harus ikut serta mengambil bagian beradaptasi dan mencobanya. Sekarang kita coba kenali sebenarnya revolusi 4.0 itu apa. Apa benar kita dianggap sebagai suatu tantangan baru dalam dunia industri? Dan apa pula kaitannya dengan kita sebagai calon wirausaha di masa depan? Dan saya percaya kalau untuk kehidupan milenial sebenarnya bukan menjadi persoalan karena kitalah yang telah berada di generasi tersebut. Selain itu, tantangan ekonomi sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara komprehensif. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 untuk menarik industri yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan sekarang agar lebih efisien. Apa iya pada saat zaman sekarang masih terdapat industri khusus di Indonesia yang berada 1, 2, 3? Masih banyak misalnya revolusi yang biasa kita kenal yaitu mesin mekanik. Seperti yang pertama, industri tekstil. Nah, pada saat industri 4.0 orang sudah menggunakan teknologi yang canggih, maka tentu akan berpengaruh terhadap jumlah hasil yang mana bisa menghasilkan 10, cuman bisa 5 atau 4. Ini belum bisa kita lihat dari kualitas, baru segi jumlah produksi. Yang kedua, pertanian yang masih berada di fase di bawah 4.0, misalnya mesin bajak yang masih menggunakan kerbau. Pada saat yang lain negara berkembang, mereka menggunakan mesin atau alat-alat pertanian sehingga produktivitas dari produksi pertanian itu begitu jauh perbedaannya dengan cara tradisional, maka yang bisa menghasilkan hitungan ton ini cuma ratusan kilogram. Contohnya, generasi yang berada di fase 2.0 yaitu produksi massal, misalnya industri mie instan, kemudian percetakan majalah itu berada di kategori 2.0. Padahal sekarang sudah bermain di angka 4.0, yaitu hanya menggunakan teknologi. Orang tidak lagi membeli koran, maka terjadi penurunan drastis yang sangat luar biasa. Revolusi industri dari sisi bisnis 3.0 seperti komputerisasi, elektronik, otomotif masuk kategori ini, masuk baru pada fase proses komputerisasi, sementara seharusnya sudah meningkat dan revolusi 4.0. Kitalah yang bergerak di sana pada saat sekarang, sementara kita baru sampai di sana. Sedangkan negara lain sudah mencapai 5.0. Oleh karena itu, kita masih ketinggalan dengan beberapa negara maju yang ada di dunia.
Contoh sekarang di Indonesia yang telah berevolusi 4.0 adalah misalnya Gojek, Gokar, dan konsumen digital. Kali ini kita bicara mengenai transformasi ekonomi dan ini merupakan kunci dari kemajuan di bidang ekonomi. Mau tidak mau, ini akan menjadi suatu kondisi yang memang harus seimbang. Maksudnya gini, strategi kebijakan pembangunan pada saat ini transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan dengan suplemen dan seharusnya sejalan dengan dimensi saat ini. Seharusnya sejalan dan seimbang karena supply-side dijaga dengan dimensi. Maka sebenarnya kemajuan ekonomi agar bisa terwujud dalam transformasi ekonomi yang termasuk ke dalam supply chain, reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, bantuan sosial. Ketika ini dibangun maka diikuti dengan dimensi seperti menjaga daya beli agar tetap stabil dan ini dilakukan sebenarnya dalam strategi ekonomi pemerintah tidak bisa dari bawah saja melalui aturan main kebijakan ekonomi yang memang berpihak kepada kepentingan masyarakat agar daya beli lebih stabil. Yang kedua adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin besar kemungkinan supply bisa naik. Meningkatkan ekspor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar sehingga harganya naik menjadi berlipat ganda dan itu memberikan keuntungan buat kita. Maka jangan terbalik, yaitu peningkatan impor. Bicara mengenai transformasi ekonomi 4.0, maka otomatis berbicara bagaimana sebenarnya satu transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang bisa difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan, yang sekarang berubah ke ekonomi berbasis nilai tambah, manufaktur, dan jasa. Jadi kalau dulu fokusnya basis ada SDA, karena memang kita kaya, tetapi kalau SDA terus yang digali, maka itu akan habis. Pada saat 4.0 garapan kita bukan hanya itu saja, tetapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah industri manufaktur dan jasa. Ekonomi berbasis SDA itu dulu primer dan pada saat sekarang itu diubah berbasis nilai tambah industri manufaktur dan jasa. Tentunya di tengah proses perubahan perlu transformasi, meningkatkan daya saing siapa yang melakukan SDM agar bisa merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Jadi, misalnya dulu jika SDA yang dulu difokuskan sekarang tidak hanya itu saja yang difokuskan lagi, tetapi ada hal lain yang perlu difokuskan, yaitu struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Yang pertama, isu industri manufaktur. Industri manufaktur kaitannya bisa kita lihat, yaitu kontribusi terhadap PDB yang menurun dari presentase 26 pada tahun 2016. Sekarang harusnya terjadi penurunan 18% atau 20%. Tetapi dalam konteks yang ada, terjadi penurunan. PDB itu adalah produk domestik bruto yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu bangsa dilihat dari PDB-nya. Kita anggap isunya yang di atas tadi, maka penyebabnya adalah labor market yang kita belum efisien. Kemudian perlu melakukan apa dalam manufaktur semacam revitalisasi industri manufaktur. Yang kedua adalah jasa. 2. Isu sektor jasa. Sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi besar terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca meningkat penyebabnya adalah 58-65%.
Tenaga kerja berpendidikan rendah, investasi sangat rendah akibat kondisi ekonomi dan ketidakpercayaan pasar sehingga yang meski dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Dari isu penyebab dan hal sebenarnya, kebijakan yang perlu dilakukan, sekarang kita bisa lihat apa tantangan atau faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan revolusi industri 4.0. Yang pertama, globalisasi. Mau tidak mau kita masuk ke dalam wilayah seperti integritas ekonomi ke pasar global. Yang kedua, perkembangan teknologi khusus 4.0 kaitannya dengan digital. Yang ketiga, bonus demografi. Artinya, jika ini dijadikan faktor tantangan, maka perlu kebijakan harus mengarahkan ke sana, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan terkait dengan insentif fiskal, terkait kebijakan perdagangan, dan yang terakhir terkait dengan kebijakan iklim usaha dengan bantuan sosial. Sehingga yang menjadi faktor terkait kebijakan pengembangan SDM, satu saja kita ambil, misalnya bahwa yang berkembang itu adalah teknologi digital. Nah, kalau selama ini kita belum bersentuhan SDM, kita ke hal tersebut maka ini harus dikembangkan supaya SDM memiliki kemampuan terhadap teknologi tersebut. Yang bisa kita lakukan dalam pengembangan SDM ini adalah yang pertama, mitigasi otomisasi. Yang kedua, penyiapan skill. Yang ketiga, ekosistem inovasi melalui vokasi dan insentif pajak. Jika fokus arahan pengembangan SDM, fokus vokasi, maka diperlukan usaha. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM. Ini dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi di era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi perbaikan dan pelatihan vokasi yang semuanya fokus di terutama sektor prioritas pemerintah. Kebutuhan SDM 4.0 khususnya ekonomi digital maka mengarah pada peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Tentu saja yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya kepada 3 lembaga vokasi yaitu SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja. Yang kedua, fokus pada prioritas manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi, digital, dan pekerja imigran sektor yang rentan terhadap otomisasi. Dan yang ketiga, perbaikan bisnis proses. Maka kaitannya dalam wirausahaan adalah yaitu agar bisa beradaptasi dengan revolusi industri yang berkembang serta dapat mempersiapkan tenaga ahli yang profesional. Seperti memberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan usaha kita sehingga dapat mengembangkan dan menjalankan usaha kita lebih maju dan bersaing. Strategi perbaikan yang bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi adalah melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Misalnya mengubah paradigma yang diubah dulu bisa menggunakan sekarang, menghasilkan. Hal yang bisa kita reformasi dalam hal ini yaitu melalui penyusunan kurikulum bersama industri, jadi bukan kurikulum, bukan asumsi sekolah. Dengan kata lain, kurikulum sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan di dunia industri melalui TOT dengan guru dan dosen. Artinya, guru di-training agar tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi bisa menciptakan anak yang bisa siap pakai dan memiliki kemampuan yang hebat pada salah satu bidang tertentu sehingga bisa digunakan di dunia saing tenaga kerja atau dengan kata lain mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari siswa sekolah tersebut. Kedua, mengembangkan berbagai strategi standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan, menetapkan langkah terstandar akreditasi, mekanisme yang jelas, atau yang kata lain ada SOP yang jelas dalam sebuah sekolah, jadi bergerak sesuai SOP yang ada. Selanjutnya, membakukan modal sarana dan prasarana industri dalam bentuk kerjasama sekolah dengan industri sehingga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan sarana yang mendukung dalam proses pendidikan.
Selanjutnya, membakukan semacam mekanisme pemagangan, menetapkan template atau model yang jelas, disertai contoh. Meningkatkan pendanaan dan koordinasi, misalnya melakukan penyusunan pendanaan atau membentuk semacam komite vokasi di pusat maupun di daerah, menyusun informasi pasar. Sektor apa yang bisa kita pilih sebagai fokus in business industry yang bisa dipilih dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi industri 4.0 adalah: satu, makanan dan minuman kita harus bisa memilih makanan dan minuman yang bisa dibawa dalam konteks global, sehingga bisa bersaing. Yang kedua, tekstil dan busana yang telah dijadikan kebutuhan bagi orang, bukan sekedar kebutuhan, tetapi fashion. Yang ketiga, industri elektronik seperti HP yang semua orang menggunakannya. Yang keempat, otomotif. Dan yang kelima, biokimia. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan ini adalah terkait kebijakan perdagangan yang jelas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kualitas di era 4.0. Ada kebutuhan dan keharusan semacam kebijakan yang dilakukan melalui pendorongan dan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang telah berkembang ini diharapkan dalam rangka menunjang industri dalam negeri dan memperkuat industri negeri sendiri. Yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mendorong ekspor mulai dari insentif fiskal, percepatan pembangunan destinasi wisata nasional, kemudian pelayanan kinerja ekspor dan kemudahan pembiayaan ekspor serta berbagai macam layanan iklim kehutanan. Yang kedua, mengendalikan impor dilakukan dengan penjadwalan ulang, pemenuhan iklim bagi proyek yang berjalan, implementasi biodiesel dan meningkatkan target impor barang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.